يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan para jamaah dimanapun berada semuanya sehat walafiat, diberkahi Allah di akhirat, dilancarkan urusan-urusan oleh Allah Ta'ala. Para jamaah, hari ini jadwal Daus Sidaf ini di Cikau, Bandung. Alhamdulillah kita tadi habis sudah berzikir, alhamdulillah berzikir di sini. Kemudian setelah kita makan, terus kemudian kita ini istirahat, alhamdulillah berkumpul bersama kita ini, alhamdulillah mengersa ini Haji Ihsanul Kamil. Alhamdulillah beliau sesepuh, beliau DKM di Masjid Al Ashraf, sesepuh di Cikau, Bandung. Dan ini juga seluruh DKM jajaran Masjid Al Ashraf. Pangersa, jadi ini memang program majelis supaya mengenalkan Tadarus Segaf itu jadwal minggu kedua di Cikau. Nah, kami paling tidak cuma mau tanya sedikit. Ini alhamdulillah ini pangersa kita Haji Ihsanul Kamil, dan ini di belakang kita semua ini berkumpul jajaran DKM Masjid Al Ashraf. Pangersa, ini kan sahurnya paling tua ya, lebih tua dari Bang Yusuf ya. Bisa diceritakan pangersa ini bagaimana ya, ini kan tertua, terus tahun berapa, terus kita kan tadi saya melihat ini peninggalan-peninggalan hebat, masih ada. Mungkin buat kita bisa diceritakan bagaimana Cikau, Bandung dulunya, walaupun tidak runut tapi buat pengetahuan bagi kami. Silakan Pak. Terima kasih kepada telah membina setiap malam Senin minggu kedua yang sudah laksanakan, yang mudah-mudahan menjadi sebuah penyambungan sehari dengan sehari yang sudah disampaikan oleh para masyayikh. Kebetulan alhamdulillah bisa bersama ini bersama-sama kami di sini seluruh jajaran kita ucapan terima kasih kepada hadir dan seluruh jemaah yang ada dan bisa mengikuti terlibat. Untuk sejarah, karena tadi sudah saya sampaikan secara global bahwa para Gujarat yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia itu dari India sampai Indonesia itu melalui selat-selat, karena selat-selat itu menjadi alat transportasi untuk bisa melakukan dakwah dan perekonomian juga kebetulan di Kali Citarum. Di sini Kali Citarum itu bersambung sampai ke Tanjung. Pada zaman Belanda, semua rempah-rempah yang ada di Waniasa di mana-mana ditarik ke sini, sehingga ada dermaga besar di Kali Citarum yang bertempatan di Kalibaju. Kalibaju sekarang terkenal dengan nama Kalibaju. Sebetulnya Kalibaju itu bukan daerah sini, daerah yang seberang Citarumnya. Karena warga masyarakat di sana itu mau kerja zaman Parman Isak yang saya tahu, karena sulit untuk mencari pekerjaan di Doraman, bikin KTP, kan jadi terkenal. Nah, ini dari daerah Kalibaju itu. Nah, di sana ada dermaga. Nah, itu sudah termasuk salah satu di antara menjadi alat transportasi para Gujarat yang menjabat agama Islam di Indonesia.
Soekarno melalui Kali Citarum yang sebagai persinggahan para Gujarat. Itulah menjadi salah satu sebab masjid ini terbuat di Tahun berapa itu? kalau Syekh Baing Maulana Yusuf tahun 1800, kalau ini tahun 12 ya. Ya. Nah itu ada dalam papan pintu. Tahun itu ada dalam papan pintu. Itu yang menjadi saksi. Kami mengatakan itulah bisa dilihat, dan kami pun sedang berkoordinasi dengan Keraton Cirebon. Ini ada kolaborasi Keraton Cirebon dan Banten itu ada pada kita. Setiap orang Cirebon pasti kesini tahu bahwa ini Mimbar itu sudah ratusan tahun. Kami pun juga ketika kami hidup nanya sama yang tertua pada waktu itu, nggak tahu bangunnya itu Mimbar, tapi kalau di papan itu sudah ada itu menjadi saksi. Nah itulah yang bahwa yang kedua, saya menyatakan saya punya guru Pak Ustadz Sanusi, itu masih keluarga saya Yusuf yang membuka sejarah. Saya Bapak Yusuf, tuntutan terbayang beliau sebetulnya kemarin sudah Allah bilang ya. Saya tanyakan sebelum anak-anak Ustadz Sanusi di kaum ya. Jadi sebelum saya mengutarakan bahwa masjid ini terbuat, saya nanya dulu. Menurut saya sul adab, nanya kepada beliau, betul Cikau paling tertua. Jadi kata beliau itu, jadi memang asalnya mana para Gujarat itu menyebarkan di sini. Jadi yang dibangun masjid, yang asalnya masjid ini kecil dan hangat. Tapi di sini dibangun 4 masjid seperti pemetaan yang dilakukan di Madinah. Masjid Nabawi, Masjid Sahabat-sahabat. Di sini juga begitu. Nah, para Gujarat itu, terutama masih keturunan yang dari Asy'ari itu, syiar Islam itu sebetulnya beliau menulis Quran, sudah khatam. Quran Sundawi dulu ada di sini buktinya, tapi kebanjiran habis. Jadi setelah menulis Quran Sundawi disimpan di masjid ini satu. Jadi sekeliling itu ada masjid, ada tajum-tajum. Nah itu disimpan Quran 4 gitu. Nah kalau bentuk Qurannya insya Allah sudah ada di Museum Jawa Barat ini sama. Jadi yaitu sudah menghatamkan Quran sifat. Jadi disimpan di masjid dan di musola itu dilatih tadi. Nah itulah yang saya tahu gitu ya. Urusan sejarah perlu adanya ahli arkeologi yang bisa meluruskan sejarah. Kami hanya informasi dari orang tua yang ada. Kenyataannya dan memang sudah dikonfirmasikan melalui dermaga yang ada di Cikau. Itu termasuk dermaga yang bisa di Google ada ya, itu bisa. Itu juga memang betul dermaga itu ada dan semua dijadikan maisah bagi orang sini apabila mau berdagang ke Kerawang itu naik perahu dan menjual perahu itu dipalitkan ke sana langsung, dipilirkan jual perahu karena di sini memang kata kalau bahasa yang sederhana kayak seperti pewariskan itu bikin perahu dulu itu di sini. Yang ke Banten ya bapak saya sebagai supirnya yang suka narik ke Banten, ke Bekasi, ke Cikarang gitu ya, bahkan ke Indramayu, Tamas Kertasmaya. Itu dulu itu kalau ngambil pasir pakai perahunya dari sini ke Babelan mana-mana. Nah itulah jadi menjadi salah satu pengembangan ekonomi juga. Dan setelahnya dibangun Jatiluhur juga itu ada pasar besar
Sebelum pasar Jumat itu di sini pasarnya. Di sini kan? Iya, pasar Cikau itulah. Yang disebut Cikau pasar itu karena memang sebelum pasar Jumat yang ada itu pasar Bon di sini dulu. Cikau pasar. Nah, yang menjadi bukti gampang. Tanya aja Budi Sekai. Budi Sekai itu orang tuanya di sini, bahkan si Budi Sekai lahirnya di Cikau. Dia itu dagang bako bapaknya. Jadi pedagang-pedagang yang dari Bandung, Kamis itu pada waktu bangunan di sini. Jadi pusat. Bursa. Iya. Jadi sebagai semua pedagang dari mana pakai delman pakai. Nah, menengok ke belakang yang dari mana-mana juga mau pergi ke tanah suci lewat Kali Citarum di sini belakangnya yang pakai delman. Saya dengar dari Parapatan itu ada yang kedua dia mengatakan semua yang dari Bandung dari mana pakai delman pakai roda langsung sini naik ke sana naik tokang itu perahu kayu kan besar sampai nah itu di sini yang dipakai kalau untuk wilayah ini. Kalau tahun 75 orang tua saya kan di Cirebon tahun 75 Mekah masih memakai perahu pakai kapal cair masih di Kapito di Cirebon. Kalau di sini pakai tongkang, yang di sini pada barangkali itu yang secara singkat. Mudah-mudahan kita sebagai pewaris perjuangan yang sudah dilakukan oleh masyayikh pandai kita yang dalam ajaran agama Islam harus kita bisa melestarikan. Kewajiban kita itu melestarikan apa kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua. Bagaimana Rasulullah juga itu melestarikan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam. Tauhidnya sama dari Nabi Adam sampai Rasulullah, jadi melestarikan. Nabi Ibrahim juga melestarikan tauhid. Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa sampai ke Nabi Isa itu diwariskan. Jadi kita pewaris ya harus mempertahankan ajaran tauhid sampai dari guru-guru kita. Barangkali itulah secara singkat menurut informasi yang kami terima dari orang tua. Perlu ada penerjemah ahli ekologi. Kemarin saya itu udah Cirebon. Bahkan yang suka jemaah sudah menemukan ya. Nah, saya itu mencari Al-Quran, mencari kitab yang dicetak ditulis 200 itu adanya di hektar mana. Saya itu cari kitabnya mau dipinjam dulu untuk sebagai bukti bahwa di sini dipelajari dan memang betul sesuai dengan kerajaan pada tahun itu Cirebon. Makanya sudah konfirmasi ya. Ini yang beberapa bapak di sini kan langsung konfirmasi. Saya dikumpul oleh kalau ada kitab itu bawa bersama-sama orang Cikau bawa satu bis ke sana. Edar mana di sana? Saya juga udah di tempat siapa? Itu di tempat saat tapi dia itu dipinjamkan kembali ke orang. Tahu orang yang kemana? Jadi sejarahnya kata di Prambanan itu yang dari ada satu koper kitab yang baru di bangsa. Itu saya udah mencari teman betul. Itu saya juga terima informasi itu dari orang Garut, dari Garut. Nah, saya berusaha itu saya terima dari kerajaan. Sudah. Beliau itu pemimpin Kalangkong Sebarsia. Beliau orang pintar sebelum dari Citeko dari barat. Jadi sebelum Korea Tubagus Bakri itu kan dalam sejarah itu beliau itu dakwah di lapangan. Kalau saya Nawawi itu menulis ada bagian-bagian saya Nawawi itu menulis di laut sampai tidak bisa tidur sampai satu malam itu 22 kitab sampai sekarang. Kalau saya Tubagus Bakri itu di lapangan itu beliau di lapangan itu sampai hanya alhamdulillah mudah-mudahan tapi di sana sampai bisa
ada pasukan PUU itu Kadin yang sering jalan ke sini. Saya punya bapak di sini. Itu masih betulnya seksi lagi. Kebetulan ya memang itu tidak mau. Jadi ini publik. Beliau itu Mbak Guru Tomo itu ngomong gitu. Ini tuh kehati-hatian beliau. Ya, saya tahu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Marsa. Jadi intinya nanti mungkin ada tim ya, tim arkeologi yang kemudian meneliti sejarah ini biar artinya bisa ya kebenarannya terungkap, kemudian bisa mengubahkan kita ini kan ketika sekolah kan ini nggak ada masuk kan gitu, apalagi kita kesini kan nggak pernah dibahas ini kecuali orang-orang tertentu kan kita tahunya pensiun kalau di Jakarta dia punya murid Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, padahal di sini lebih awalan ya 1275. Itu sekilas nanti mungkin akan tadi akan ini apa ya digali lagi gitu. Alhamdulillah Pak Ngersa paling tidak kita ada sedikit nanti bisa digali. Nah, cuma di sini saya ini kan ini masjid ini saya belum pernah melihat ini masjid yang semegah dan seunik ini. Nah ini, itu konsepnya apa Pak Ngersa atau memang gimana itu konsep? Ya, jadi kalau lihat kebanyakan anak-anak sekarang itu jarang untuk membaca sejarah. Menurut saya masjid ini ingin menjadi mediasi sebetulnya. Jadi, pertama, dari mulai mimbar menjadi sebuah peninggalan, ya saya kembangkan. Itu hanya dinding-dinding yang sekarang itu adalah dari mimbar. Minta kepada ahli di pleret, dia sanggup dan mampu. Ini sama persis sama mimbar. Itu yang mimbar yang ditutup dan tengahnya itu motifnya. Nah, yang kedua saya langsung mencari yang dia tawarkan adalah 8 ini. Terus yang di bawah itu yang bulat-bulat itu imam-imam dari mulai imam Arba'ah sampai saya tulis bagus. Ada ini namanya itu yang bulat-bulat itu nama imam kan? Yang menyebarkan ajaran agama Islam di Purwakarta. Kalau yang dari atasnya saya tulis dalam kitab 3 itu nasab Rasul dari mulai putra itu yang bulat-bulat itu nama putra Rasul. Oh, putra Rasul, iya. Ini saya ubahkan semua sahabat ditulis ya, yang ada di Purwakarta saya masukkan. Itulah, jadi ingin mediasi. Mereka itu kan nggak tahu ini apa ditanya pasti tulis, oh dia imam. Terus nama nabi-nabi yang 20 itu ada di sini. Jadi pas masuk ke situ ingin menjadi mediasi apa? Mediasi edukatif, pembelajaran. Kalau desain ini mana? Kalau desain itu sebetulnya desain tidak ada arsitek khusus. Di sini bermusyawarah dengan masyarakat. Bermusyawarah. Jadi kami memang mengundang ahli profil. Bentuknya itu sambil jalan ini. Ini mengadaptasi dari boleh ngomong. Ada yang adaptasi dari mana? Nah, kalau mengadaptasi betul-betul adaptasi. Jadi ada siapa yang melihat masjid tempelkan di sini. Saya menghargai seperti itu. Dia melihat salah satu di antara dari Israeli. Dia melihat di Subang. Coba apa bentuknya ini? Haji Umum dia berangkat ke sini, di masjid ini ada ini sadarnya. Jadi saya tidak menolak, jadi ya masukan masyarakat untuk menolak di sini.
ini itu memang ada rencana menara yang dua itu mudah-mudahan tidak bisa kekuatan kita. Dan menara itu saya persilakan kepada jemaah, ada yang ahli, saya minta menara itu harus menuju kepada yang kita cintai. Satu, ciri haram apa? Ciri Madinah apa? Nah, di menara itu ada dua juga. Ciri haram ada, ciri Madinah ada. Gitu. Jadi dia opsi dari mau melihat-lihat gitu. Jadi kalau ditanya nggak ada pahlawan di sini. Semua masyarakat yang mengikhlaskan kerja, mengikhlaskan pikiran, mengikhlaskan harta itu pahlawan. Di sini tidak ada saya pahlawan, tidak ada. Kalau pendataan tidak ada di mana-mana, tapi di mana-mana. Maksudnya begini, kan? Dana itu murni dari masyarakat yang ada di Sitao, terus masyarakat yang ada di Batu, dan masyarakat Cipta yang ada di Lurah, dan yang lain yang memang alhamdulillah bisa. Dan ini dana tidak ada dana yang sifatnya terkait dengan hal-hal yang pemerintahan. No. Ya kalau saya ada pengasan jadi satu tadi ya. Pada waktu malam oleh DKM masuk dan saya kasar tapi hantam semua. Saya tidak mau hargai yang makanya masjid ini mau kapanpun selesainya ya seperti itu. Tapi insya Allah masjid ini kalau buat ini ya tidak harus meninggalkan Jumatan dalam membangun ini. Kecuali kemarin sama ya, ini hanya satu kali. Ini pada waktu bangun itu tidak boleh pindah Jumat. Masih dibangun, tidak boleh pindah. Biasanya kan kalau dibangun tidak. Ini saya punya prinsip itu. Saya ingin menghargai dan mengajarkan kepada kami bahwa bisa dirasakan ya, masyarakat sudah dibangun di itu tetap Jumatan, tidak pindah. Kecuali yang tahu kemarin hadir ya, kita bisa laksanakan di Nagasaknya sekali. Itu prinsip dan kita. Saya menghargai keikhlasan para masyayikh yang menjadi fundamentation sehingga tidak bersatu. Walaupun sangat, insya Allah. Jadi berarti masih ada pengembangan? Masih ada. Kalau ini kan belum dikaca, belum di branding, belum. Kalau dihargakan ya silakan dihargakan. Tapi kemarin ada dua masyarakat yang mengusulkan kepada kami kaca dulu kaca. Tapi masyarakat yang ambil banyak lebih baik menara katanya. Oke, menarakan dulu. Nah, setelah menara mungkin yang lain insya Allah akan tidak. Tapi insya Allah masjid itu mau udah jadi mau belum jadi tetap harus pakai, tidak boleh pindah. Ketika dalam keadaan kondisi butuh di sini jelek, kata orang Jawa jelek, kata orang Jawa kan ini yang tidak tahu saya itu ada sanksi orang yang Instagram, ada misi kami belum direhab dulu. Maaf, kemarin saya ajarkan bukan dua orang di sini ada istana, sesuatu istana. Di sini lalu saya tidak mau menghilangkan ciri khas Kemakrian. Ya, saya tidak mau menghilangkan ciri khas Kemakrian. Kalaupun nanti dilantik jadi apa serta Kemakrian. Nah, ada sejarah, ada Surya Muslihat. Berapa ada kiasatan Siwangi ketika setelah menikah Bantara sebetulnya
Cirebon itu mau diserang oleh dua muslim lagi, hanya oleh Salatul Kahfi ya, dengan Hasan Sakuro. Itu Hasanuddin namanya Pak. Sakuro itu gitu. Sakuro itu Syekh Hasanuddin, tapi karena beliau belajar di Mekah ada Mokoro itu sebetulnya di Mekah itu. Jadi disebut Sekoro itu kan belajar nah yang meningkatkan sebenarnya dari sama yang terjadi kalau Prabu Siliwangi kan nikah dengan Subelarang itu karena kekuasaan, ingin menyebarkan kekuasaan, tapi para aulia itu membimbing beliau supaya tidak. Nah, mau diserang, jadi Banten, Cirebon itu minta tolong ke Demak, langsung ke Bogor. Jadi di sini kan pakai perahu, jadi sana itu Bogor itu pakai perahu pasti, karena Demak itu terkenal arteri laut. Silahkan dibuka. Demak itu terkenal arteri laut, jadi minta bantuan ke sini. Tapi tidak jadi karena ada wasiat di sana atau tapi ini jangan diserang, itu masih terganggu begitu masalah ya. Saya ini ayat yang dikirim silahkan dijual ada kalau mau dijual silahkan kita itu ada, jadi begitulah ada kaitannya. Makanya saya kesini itu setiap orang yang tahu dari itu ada pasukan Cirebon, ada Banten, ada Ciamis. Alhamdulillah pemirsa, para jamaah ini alhamdulillah dari keterangan dari Pangarsa Ki Haji Ihsan Kamil kita jadi banyak tinggalan, banyak apa sejarah-sejarah yang nanti jadi baru soalnya karena kita nggak tahu kan. Alhamdulillah para jamaah kita hari ini sudah bersilaturahmi dan kemudian banyak mendapatkan sejarah-sejarah yang sudah diceritakan oleh beliau, dan alhamdulillah paling tidak sedikit membuka wawasan kita. Nanti bisa kita ceritakan siapapun itu, oh ternyata di Purwakarta itu Cikau Bandung paling lama, paling tua ya. Dan terakhir Pangarsa ini kita kan tadi sudah singkat Al-Asrof. Terakhir daripada kan kita ke Cikau Bandung itu sudah berapa ini ya? Berapa bulan? Ada belum ada setahun? Mau setahun? Pangarsa, mohon maaf kita kepengen tahu saja, maksudnya ketika Darussegaf kitanya ke sini bagaimana istilahnya tanggapan terutama DKM atau kemudian ya masyarakat di sini dan kita sehingga ada masukan dari kita, masukan ke kita masukan bagaimana setelah Darussegaf dengan ya bikin bersamaan gitu. Dengan adanya pimpinan yang bersifat karena seluruh negeri itu tidak baik. Saya yakin itu menjadi sebuah keharusan warga masyarakat dengan kondisi ekonomi dan seperti ini. Saya minta maaf secara tapi kami sudah berusaha dengan DKM. Jadi alhamdulillah sebetulnya sekarang dari wilayah ini bisa melakukan hal-hal yang sifatnya
apa itu tidak ada. Apabila dengan tidak bersih Kalau apa ya? mudah-mudahan pander-pander yang orang-orang tua kita juga akan lebih bahagia lagi apabila masjid ini terus dikembangkan melalui pikirnya nanti. Dan dengan adanya wahana, saya mempersilahkan teman yang lain juga untuk mengadakan pendidikan. Jadi biasanya setiap Ramadan setiap bulan ada pendidikan Kita bisa coba itu. pengajian masih insya Allah Saya bisa mengatur tapi langsung dan dikembangkan kembali jadi itu. sehingga menjadi embrio kembali bahwa masjid ini menjadi pusat untuk bisikan agama. Dengan zikir insya Allah, dengan zikir mudah-mudahan pelan-pelan kami bersama-sama di mana-mana. Mungkin kami akan membenahi secara administratif. Saya akan undang dan pemerintahan akan saya undang untuk zikir. Insya Allah saya akan undang atas nama DKM sudah program zikir, mudah-mudahan pengembangan segala ekonomi apapun yang ada di sini diatasi dengan rasa bersyukur dengan zikir. Mudah-mudahan nanti yang sudah bersyukur dengan zikir mereka bisa usahanya maju, bisa berzikir dengan harta. Mereka itu sudah pintar terus sekolah bisa berzikir dengan pikiran. Jadi mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasul. Hadisnya pemangkan amal pada pasangan dengan ini, pemangkan aku jatuh apabila dia pikiran pada pasangan. Silakan punya pemikiran yang bagus untuk membangun masjid, membangun desa dan lain sebagainya silakan. Itu pemangkan kuat apabila mereka kuat untuk membantu membangun dengan tenaga silakan bersedekah dengan tenaga. Rasul juga harus sedekah dengan harta. Nah, alhamdulillah disatukan dalam satu masjid ini. Ada yang memberikan pemikiran, ada yang harta, insya Allah dibentukkan dalam masjid ini. Insya Allah Bapak saya. Terima kasih Bang Esa dan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ashraf yang telah menerima kita dan khusus Bang Esa memberikan keterangan tentang jajaran Cikau, Bandung, masjidnya dan keterangan-keterangan yang lain. Sekali lagi terima kasih dan saya berharap dengan kami kesini setiap bulan untuk mengajak berpikir, mudah-mudahan keimanan, ketakwaan di sekitar sini penduduk di sini tambah kuat. Kemudian syiar-syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satunya melalui ratib ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap terjaga sehingga aliran atau siapapun yang mau merusak irama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Cikau Bandung akan dibentengi akan jadi kita bisa menguatkan. Dan sekali lagi terima kasih semuanya telah mau bersama kami dari Segap untuk sekedar bahwa mengenalkan bahwa Darus Segap ini punya jadwal setiap malam Senin kedua di Al-Ashraf Cikau Bandung dan khususnya Masjid Al-Ashraf. Dan lagi para jamaah kita tadi sudah berbincang-bincang dan kita doakan mudah-mudahan Pangarsa Ki Haji Ihsan Kamil beserta seluruh jajaran DKM terutama mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas perjuangan mereka dengan diluas dimudahkan urusan dunianya, urusan akhiratnya, dan kita doakan mudah-mudahan seluruh jajaran DKM kuat di dalam mengemban tugas daripada Masjid Al-Ashraf. Dan kita doakan juga mudah-mudahan masjid ini Masjid Al-Ashraf kepada jamaah siapapun kalau mau ikutan menyumbangkan istilahnya mau hartanya
harta yang dititipkan untuk ini masjid akan menjadi nanti yaumul kiamat akan menjadi apa, amal jariah maksudnya, dan jariah dan akan menjadi cahaya di kubur, menjadi cahaya di yaumul kiamat. Para jamaah, ini profil daripada Masjid Al-Ashraf beserta para jajaran IKM-nya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dan kemudian kita berpikir bersama seluruh jajaran ini IKM Masjid Al-Ashraf, sekali lagi menguatkan syiar dan sudah para jamaah dan sigap, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang lain, dan tahun yang lain bagaimana perjuangan itu dibangun. Dan itu dibangun kemudian, dan sekali lagi ada catatan khusus untuk masjid itu, usahakan dari apa, dana-dana yang apa ya, yang jelas, dana yang jelas, karena ini Baitullah ya. Sekali lagi Pak Harsa, terima kasih. Para jamaah, terima kasih sudah telah bersama kami. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.